يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك امحو مآثمي. Dan topiknya adalah Nabi Palsu dan Kitab dari Langit. Nanti akan dipaparkan lebih dahulu ya materi diskusi kita di malam hari ini oleh saudara kita dalam Kristus, yaitu Benedictus Ictus. Adapun yang melive-kannya tentu WFM channel ya, WFM Apologetics, juga Malikil Amalak channel, Bililin 7 channel, Al Hayat Indonesia channel, Ferdinand Wardana channel, Bram Manaha channel, Sang Penggugat channel, dan juga tentunya channel YouTube-nya Benedictus Ictus. Baik, sebelum nanti saudara kita akan menyampaikan materi diskusinya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami mau beracara dalam diskusi. Semoga acara ini menjadi berkat bagi yang lain yang dapat mengetahui bagaimana itu kategori, ciri-ciri nabi palsu, dan apa itu kitab dari langit. Ya Bapa di surga, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga, kiranya acara ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah juga channel-channel yang melive-kan pada malam hari ini, supaya dalam koneksi internet yang kuat, sehingga mampu menyiarkan secara langsung. Tak lupa juga kami minta tuntunan pimpinan dan bimbingan-Mu. Engkau juga menyertai saudara kami Benedictus Ictus, berikanlah kepadanya roh kebijaksanaan dan hikmat, sehingga cakap menyampaikan materi diskusi di malam hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Ya, waktunya kami serahkan kepada Benedictus Ictus untuk menyampaikan materi diskusi kita. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Kodek dan teman-teman dari WFM. Besok maaf, Via Ben, Via Ruahu Kedes, Ha Elohim Ehad. Udah kayak berita wahyu, oke. Ya, Shalom Aleichem, Besok Mama Syah, udah lama nggak berjumpa. Maaf ya, saya suka di kantor banyak kerjaan, jadi beberapa waktu lalu tertarik gitu ketika membahas soal nabi palsu, dan ternyata hari ini kita mau bahas soal nabi palsu dan kitab dari langit. Waduh, apa sih nabi palsu dan apa sih kitab dari langit? Yuk kita lihat aja. Nah, pertama, mari kita baca dulu satu ayat bagus banget dari Matius 7 ayat 15 sampai 17. Saya bacain buat teman-teman. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Oke, dari ayat ini kita diperintahkan atau dikasih tahu sebuah apa namanya, sebuah saran masukan satu dorongan untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi yang nanti datang itu akan menyamar seperti domba, seperti orang-orang Kristen mungkin awalnya, seperti orang yang percaya Yesus mungkin, seperti orang yang alim, yang soleh, yang baik mungkin. Tapi ternyata tidak. Jadi akan ada yang seperti itu. Tidak hanya masa lalu, mungkin akan ada hamba yang seolah-olah dia hamba Tuhan. Ada banyak lah bisa, ya kan? Soalnya dia baik, tapi ternyata dia menyesatkan, bisa jadi. Nah,
Tapi karena kita akan bahas nabi palsu yang kitab dari langit, apakah dia bawa kitab dari langit? Belum tentu juga. Kita lihat. Nah, sebelumnya, di live yang terakhir bersama Benedictus itu saya sudah tambahin di kolom deskripsi ajaran Dusta Paulus, di mana data-data yang saya ambil di mana, jadi teman-teman bisa lihat, bisa cek linknya, bisa sama-sama cek apa itu diatribe, apa itu bisa lihat langsung, jadi sama-sama bisa belajar. Di mana saya belajar, teman-teman juga bisa ikut belajar. Oke. Nah, pertama, sebelum kita ngomongin nabi palsu dan kitab dari langit, kita harus tahu definisi nabi itu apa. Nah, permasalahannya adalah teman-teman, ada satu golongan teman-teman yang mendefinisikan nabi itu adalah orang yang mendapat wahyu namun tidak wajib menyampaikannya. Nah, kalau kita mau bahas nabi palsu sini, kita udah pakai ayat, berarti nabi palsu menurut Alkitab dong. Berarti pemahaman ini harus kita buang dulu. Nabi itu bukan orang yang mendapat wahyu namun tidak wajib menyampaikannya, bukan. Nabi yang kita maksud di sini adalah Nevi, atau a spokesman atau speaker, atau gampangnya adalah juru bicaranya Allah, juru bicara Tuhan. Diambil dari bible.com/Hebrew/strong numbernya 5030. Ya, jadi nabi yang kita maksud adalah semua orang yang menjadi juru bicaranya Tuhan. Jadi kalau ada dalam tanda kutip ya, ada orang Kristen, pendeta-pendeta itu kalau bilang Tuhan berfirman, nah itu ini ceritanya nabi dia. Cuman apakah nabi benar atau nabi palsu? Kita cek. Ya, jadi pengertian nabi itu bukan orang yang mendapat wahyu namun tidak wajib menyampaikan, tapi nabi dalam bahasa Ibrani. Artinya orang yang menyampaikan firman Allah lah gampangnya. Oke. Nah, sebelum jauh saya mau kasih contoh begini. Misalnya saya punya sebuah kitab namanya Injil Sunda Empire. Dalam kitab Injil Sunda Empire itu ada begini. Injil Sunda Empire 2 ayat 17. Dan katakanlah dalam kurung kepada orang-orang Sunda bahwa kamu dalam kurung Rangga telah mendapat wangsit, yaitu untuk mengembalikan tatanan dunia seperti yang telah Tuhanmu tetapkan. Nah, lebih lanjut, Injil Sunda Empire 2 ayat 18, juga kitab dalam kurung undang-undang kami turunkan untuk menjadi pedoman. Oke, ini. Nah, berikutnya misalnya lagi kitab kumpulan perkataan Lord Rangga nomor S1046. Aku mendengar dari Lord bahwa wangsit yang beliau terima disampaikan melalui malaikat dalam bentuk undang-undang yang mengikat seluruh dunia. Nah, misalnya saya orang yang mengatakan hal tersebut. Saya adalah si Lord Rangga itu. Saya Lord Rangga yang berkata bahwa saya mendapat wangsit untuk mengembalikan tatanan dunia seperti yang telah Tuhan tetapkan. Lalu Tuhan itu memberikan saya sebuah kitab dalam bentuk undang-undang yang diturunkan untuk menjadi pedoman. Lalu ada juga kumpulan-kumpulan perkataan saya bahwa saya pernah mengatakan wangsit itu disampaikan oleh malaikat kepada saya melalui undang-undang. Dalam bentuk undang-undang melalui malaikat. Pertanyaannya, kamu percaya nggak? Jawabannya pasti enggak. Nggak mungkin ada yang percaya bahwa Lord Rangga itu membawa tatanan dunia, mengubah tatanan dunia lah, istilahnya kayak gitu. Pertanyaannya, kenapa kamu nggak percaya? Oh jelas, karena dia bukan nabi, nggak mungkin dia nabi, dia orang biasa kok. Oke. Nah, buat teman-teman yang lupa, dulu saya pernah bikin video soal kitab dongeng.
Dan sudah ada Injil Sunda Empire 3 ayat 4 sampai 5, begini bunyinya. Lalu apabila kamu membacakan Injil ini kepada orang-orang sesat, mereka akan mengatakan bahwa Injil ini adalah dongeng-dongeng belaka, karena mereka menolak Sunda Empire dan membenci kamu yang taat. Berarti penolakan orang-orang tadi yang menolak Lord Rangga ini sudah diperamalkan nih melalui wahyu ini, melalui wangsit ini nih, wangsit Sunda Empire. Nah, jadi kamu percaya nggak? Kan sudah ada tuh Injil Sunda Empire, lalu ada kumpulan perkataan Lord Rangga. Waktu kamu nggak percaya, ternyata di video sebelumnya saya juga sudah ngomong bahwa kamu nggak akan percaya kalau Injil ini turun ke kamu gitu. Terus teman-teman percaya? Tetap enggak. Oke. Nah, sekarang bayangkan. Tadi saya sudah kasih contoh satu perumpamaan singkat bahwa ketika misalnya saya jadi Lord Rangga, saya mengatakan bahwa saya dapat wangsit, lalu ada Injilnya, Injil Sunda Empire, mengatakan bahwa saya ini mendapat wangsit untuk mengembalikan tatanan dunia. Orang-orang yang nggak percaya kepada saya itu berdusta, mereka itu membenci saya karena saya taat kepada Tuhan Sunda Empire. Lalu teman-teman tidak percaya. Pertanyaan saya, kenapa teman-teman tidak percaya? Meskipun sudah ada Injilnya, sudah ada, lalu saya udah dapat wangsit, saya udah bilang saya ketemu malaikat tadi, tapi teman-teman nggak percaya. Kenapa? Especially Kak, jelas banget, especially karena itu nggak make sense. Nggak ada proof, nggak ada bukti apapun tentang itu. Satu-satunya yang mengklaim bahwa saya merupakan utusan dari Tuhan Sunda Empire adalah kitab Injil Sunda Empire. Injil Sunda Empire yang bikin saya, lewat saya. Jadi sulit, melegitimasinya sulit. Nah, sekarang saya mau teman-teman bantu saya bayangkan bahwa ada orang yang mengaku nabi, mendapat wahyu atau ilham dari Tuhan, ilhamnya disampaikan melalui perantara malaikat, lalu dia menolak sebagian kitab Kristen, dia membawa ajaran baru. Kalau sekarang mungkin kalian terima. Coba kita pikirkan ini terjadi di abad abad kedua, abad ketiga. Masuk akal nggak ada orang seperti ini? Kita bayangkan ini terjadi di abad-abad sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau ada orang ngaku nabi, mendapat wahyu atau ilmu dari Tuhan, disampaikan melalui perantara malaikat, menolak sebagai itu, membawa ajaran baru, ya of course, nggak masuk akal, pasti akan ditolak oleh orang-orang Kristen. Karena setelah Yesus, itu pewahyuannya ya puncaknya Yesus gitu loh. Nggak mungkin ada lagi orang yang seolah-olah jadi seperti Yesus, nggak pernah ada. Apalagi ngaku dapat kitab dari langit. Nah, siapa? Pertanyaannya kan jadi siapa orang yang ngaku nabi, mendapat wahyu atau ilham dari Tuhan, disampaikan melalui perantara malaikat, menolak sebagian kitab Kristen, dan membawa ajaran yang baru? Hayo siapa? Ya, betul. Dia adalah L.K. Said. Padahal kalian mikir yang lain kan? Ya, jadi sebelum yang kalian pikirkan itu begitu, sudah ada L.K. Said. L.K. Said ini apa? Jadi L.K. Said ditulis dalam buku Bapak-Bapak Gereja, Hippolytus, dalam Refutation of All Heresies, chapter ke-8, dikatakan begini, the doctrine of this Callistus, having been noised about throughout the entire world. Lalu saya terjemahin gampang. Lalu ada satu orang yang
apa namanya, dipanggil, atau dia punya namanya Alcibiades. Dia ada di Apamea, sebuah kota dari Syria. Nah, dia itu dalam perjalanan ke Roma dari Syria, atau Syria itu bahasa sekarangnya itu adalah Suriah. Dari Suriah itu ke Roma. Kelihatan dia punya usaha bisnis, tapi dia sambil membawa sebuah buku. Buku itu disebut The Book of El-Kasai. Nah, buku itu dia bilang dia dapat buku itu di kota Parthia. Parthia itu di Irak. Di dalam perjalanan dia lewat Irak, dia dapat sebuah buku. Buku itu dikasih oleh malaikat. Nah, lebih jauh masih dalam bukunya Hippolytus dikatakan, jadi buku itu dikasih ke dia oleh seorang malaikat yang tingginya tuh 96 mil. Terus jarak dari bahu ke bahunya itu kurang lebih 24 mil. Tinggi banget. Terus dia juga punya semacam saudara perempuan. Ada dua, ada malaikat yang laki-laki, ini dia yang ngasih, disebut anak Allah. Ada juga malaikat satu lagi yang perempuan, disebut Rohul Kudus atau Roh Kudus. Jadi ada dua malaikat. Yang pertama yang ngasih dia tuh malaikat tinggi banget, tingginya 96 mil, lebar dari bahu ke bahunya tuh 24 mil kurang lebih. Lalu dia itu ditemenin oleh seorang malaikat lagi yang lain, malaikat perempuan, disebut Roh Kudus. Nah, dia ini membawa satu ajaran bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Jadi El-Kasai itu membawa satu ajaran bahwa Yesus hanya manusia biasa. Mirip kan sama seseorang yang kalian tadi pikirin kan, membawa ajaran Yesus orang biasa. Nah, kelompok bidat ini tumbuh cukup subur waktu itu. Jadi setelah tadi di sini disebut si Kalistus, jadi setelah masa kebidatan Kalistus muncul lagi bidat El-Kasai. Nah, bidat El-Kasai ini akhirnya dikutuk oleh gereja, dikutuk itu di anatema maksudnya, atau ekskomunikasi. Jadi udah nggak diajak ngomong, dianggap bidat, dianggap sesat, dikucilkan oleh gereja sampai dia mau bertobat. Bertobatnya itu harus baptis ulang ceritanya. Ceritanya begitu, harus ikut katekisasi ulang pada zaman gereja purba. Nah, ajaran ini tentu sangat bertentangan dengan kekristenan dong. Karena nggak ada tuh di kekristenan malaikat Roh Kudus tuh jadi malaikat perempuan, lalu ada malaikat gede banget, disebut anak Allah. Enggak. Yang disebut anak Allah itu ya Mesias yang dinanti-nantikan, sesuai dengan kitab perjanjian lama dan catatan dari sekte Eseni di Gua Qumran itu mendukung juga ternyata penemuan laut mati. Jadi sangat bertentangan sama iman kekristenan. Ini yang dibawa sama El-Kasai. Jadi dia ngaku nabi, habis dia ngaku nabi, dia juga ngaku mendapat wahyu. Wahyunya dia ngaku disampaikan lewat malaikat. Habis dari malaikat dia menolak sebagian kitab Kristen. Habis dia menolak sebagian kitab Kristen, maksud itu dia menolak perjanjian baru, tulisan yang baru itu dia tolak semua. Dia punya tulisan baru. Terus habis itu dia juga membawa ajaran baru. Ajaran baru yang cenderung soal baptisan. Ada beberapa hal kecil lain yang akhirnya dianggap bidat sama Bapak Gereja. Nah, dari bidat El-Kasai kita lanjut sedikit. Nah, dari bidat El-Kasai ini yang dia ngaku nabi, dia mendapat wahyu atau ilham dari Tuhan lewat malaikat, lalu dia menolak sebagian kitab Kristen dan dia membawa ajaran yang baru. Tentu
waktu itu jadi kasus. Nah, ini dia. Di video yang sebelumnya, saya pernah bahas soal Ulangan 18 ayat 18. Soal Nabi yang akan datang. Nah, di situ saya bahas soal Nabi mahir beka meaheka di antara kamu, di antara saudara-saudaramu. Nah, El-Qasaid tidak mengklaim dirinya adalah Nabi yang dinubuatkan, tidak. Sepanjang pembacaan saya dari bukunya Hippolytus itu dia nggak mengaku itu, cuma dia punya ajaran lagi yang lain. Tapi tentu teman-teman sekarang kan ada yang mengklaim seperti itu, tentu ada. Dengan ciri-ciri yang mirip banget sama bidat El-Qasaid. Nah, saya mau membawa teman-teman itu untuk kita lihat timeline. Ya, jadi saya akan bikin timeline. Sorry, highlighter, pen. Nih. Ini adalah kenaikan Yesus. Ini adalah kenaikan Yesus kurang lebih tahun 38 Masehi, kurang lebih tahun 38 Masehi lah. Ini kurang lebih abad ke-7. 7 century. Nah, di tengah-tengah inilah banyak bidat. Bidat El-Qasaid muncul kurang lebih di sini. Dia dicatat oleh bukunya Hippolytus itu tahun 180 sampai tahun 200-an. Kurang lebih di sini sampai di sini. Berarti ini ada bidat El-Qasaid di sini. Selain bidat El-Qasaid, saya juga pernah bahas ada buku yang menentang bahwa Yesus itu adalah Yesus mati di kayu salib, itu ditentang. Itu muncul sekitar tahun ini di sini ada tahun 101. Ini 100 lah kurang lebih. Ini kematian kurang lebih di dekat sini ada kematian Rasul Yohanes. Nah, di sini mulai keluar kitab-kitab palsu sampai El-Qasaid sampai ke abad 7 ini nggak tahu ada apa. Nah, buat teman-teman yang Muslim, saya mau ajak mikir begini. Mengapa ketika di abad 7 ini ada seorang yang tidak terlalu muda mengaku mendapat wahyu, mengaku nabi, mendapat wahyu dari Allah, dari Tuhan, lalu dia mengatakan wahyu tersebut dikirim oleh malaikat, dan wahyu lalu dia menolak sebagian kitab-kitab Kristen, lalu dia membawa ajaran yang baru, ditolak oleh gereja, ditolak oleh orang-orang Kristen, karena sebelum Bapak itu melakukan hal yang demikian, El-Qasaid sudah lakukan hal demikian di sini. El-Qasaid sudah lakukan hal itu. Ya. Jadi ide nabi palsu dan kitab turun dari langit itu bukan teman-teman yang pertama. Sorry ya mengatakan itu. Karena buat orang Kristen ya Islam itu of course berdasarkan bukunya John of Damascus ya dia nabi palsu. Berdasarkan buku John of Damascus dia nabi palsu. Mengapa? Karena sudah ada sebelumnya yang seperti itu. Sudah ada yang membawa kitab yang turun dari langit, punya pengikut banyak, tapi akhirnya bidat. Sudah banyak. Dan itu kebanyakan bidat-bidat sebelum Konsili Nikea. Bidat sebelum 325.
Jadi ketika yang 7 ini muncul lagi kita udah nggak heran, udah pasti tolak. Makanya jangan heran dalam buku Bapak-bapak gereja kuno itu teman-teman ada disebut kaum sesat, Sarasen, bidat ke-101. Karena sudah ada yang demikian. Jadi ide itu bukan ide yang pertama. Ya. By the way, saya nggak nyebut agama apapun ya, kalau teman-teman merasa ya udah bagus, puji Tuhan. Jadi sekali lagi ya, kitab turun dari langit itu bukan sesuatu yang wah di dunia kekristenan, sudah ada. Bahkan kalau teman-teman mau belajar lagi, tahun 1900 itu ada namanya Mormonisme, dan dia juga punya sama kitab turun dari langit dalam bentuk lempengan-lempengan emas yang dikirim oleh malaikat. Lalu ketika ditanya mana lempengan emas, sudah dibawa balik sama malaikatnya ke surga. Jadi itu udah bosan dengar ide kitab turun dari langit itu udah banyak. Belum bidat-bidat lain, misalnya ada ajaran agama mani, terus masih ada beberapa bidat-bidat lain. Ya udah nggak heran sama kitab nabi palsu dan kitab turun dari langit jadinya tuh. Ya. Nah, jadi tadi kita udah bahas itu, sekarang kita tarik balik ya, bahas soal ulangan. Ulangan 18 tadi itu mengatakan bahwa ada oknum tertentu yang mengatakan bahwa ulangan 18 itu untuk nabinya mereka. Tapi mereka tuh lupa sebetulnya. Dalam ulangan 18 ayat 20-22, itu persis 2 ayat di bawahnya. Memberi ciri-ciri nabi yang bukan nabi yang dijanjikan. Paham nggak? Jadi ulangan 18 mengatakan ada nabi yang dijanjikan. Ulangan 18-20-22 itu mengatakan ciri-ciri nabi yang bukan nabi yang dijanjikan. Kita baca ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, demi nama Allahnya Tuhan orang Israel, demi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau dia berani mengatakan demi itu, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, demi nama dewa bulan, demi nama dewa-dewa yang gak jelas, demi dewa tanah ini, atau demi dewa negeri ini, ya itu juga kan. Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan yang tidak dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Cek nubuatan nabimu, Nabi El-Kasaid, terjadi apa enggak? Jangan-jangan enggak terjadi. Misalnya, aku mau mati dalam keadaan apa ya? Membela agama, misalnya, membela agama Tuhan, saya akan mati dalam keadaan demikian, tapi enggak, matinya karena sakit, kena racun. Oh beda, itu bukan. Pasti itu bukan. Kalau dia menubuatkan dia akan mati ketika membela agamanya Tuhan, lalu dia mati karena sakit, sakitnya juga kena racun, itu bukan dong. Ya. Terus, selain itu juga dalam Yeremia 23 ayat 15-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu.
dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka akan berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Maksudnya apa? Nabi palsu ini akan mengatakan kita boleh untuk apa istilahnya melanggar firman Tuhan lah gampangnya. Firman yang sudah ada dilanggar dan dia bilang boleh. Misalnya dalam hukum Taurat dikatakan kita nggak boleh mencuri, tapi dia sama gerombolannya ngejarah orang. Nah itu kan PR nggak itu? Terus apa namanya? Jangan berzina. Oh kita berzina nggak boleh. Kita nggak boleh berzina dalam bentuk apapun, tidak boleh berzina. Yesus malah mengatakan kalau kita lihat satu perempuan lalu syahwatnya tergerak lah gampangnya, itu kita udah berzina. Tapi si nabi palsu ini mengatakan kita bebas menggauli perempuan yang kita tangkap menjadi tawanan. Nah misalnya begitu. Berarti bukan. Berarti dia palsu berdasarkan nats ini. Bukan nabi yang dari Tuhan. Yang lain mungkin iya. Bukan dari Tuhan lah. Mungkin nabi dari mana kek. Jelas firmannya. Jadi geng LK Said itu palsu lah. Ya. Dia mengatakan orang yang menista firman Tuhan kamu akan selamat. Yang mengejek Taurat Musa, Jabur, lalu mengejek Injil, diejek dengan cara seperti apa? Ya bisa bilang apa isinya nggak relevan lah, dibilang palsu lah, padahal itu asli. Udah diejek itu kan sebetulnya. Nah yang kayak gitu tuh ngaco. Nah jadi setelah dilihat, udah lihat, berarti nabi palsu dan kitab dari langit itu sudah ada lama banget dari abad kedua. Ya jadi nggak heran orang Kristen ketemu orang Kristen tuh ketemu, oh ini nabi nih, dia punya kitab dari langit nih, oh sudah tidak heran, tidak heran. Ya, jadi, nah sebelum saya tutup, saya mau tanya sama teman-teman. Jadi siapa lagi nih yang ngaku nabi, mendapat wahyu atau ilham dari Tuhan, disampaikan melalui perantara malaikat, menolak sebagian kitab Kristen, membawa ajaran baru? Ayo siapa lagi? Teman-teman yang jawab ya. Shalom Aleichem. Besem Hamasyah. Kembali ke Pak Kodek. Ya, mantap nih. Terima kasih. Sudah materi diskusinya sudah kita dengarkan tadi ya, kita simak. Saya yakin dengan kehadiran masing-masing rekan-rekan yang ada di room WFM maupun di live YouTube, ini tahu nih, ini topiknya menarik nih. Ini ya, ini channel-channel yang melive-kan acara ini dengan topik tadi nabi palsu dan kitab dari langit ya. Nah, adapun ya silakan Bapak Ibu dan saudari yang ada di live chat maupun yang di room ini, silakan perhatikan ini channelnya, subscribe saja WFM Apologetik channel ya, channel ini Malikil Amalak, lalu Billy Lin 7 channel, Al Hayat Indonesia channel, Ferdinand Wardana channel, Brahmanha channel, Sang Penggugat channel, dan tak lupa adalah channel apa? Benedictus Ictus. Ada juga channel Kanuru yang live kan. Mungkin ada juga channel penginjil YouTube ya. Ada di sini nih. Ada juga channel Omihen, tak lupa ya. Ada juga channel-channel yang lain mungkin ya. Saya ingatnya ada channel Tentara Kristus channel, walaupun nggak di sini ya, tapi saya sebutkan.
Nah, itu juga bagian dari yang melive-kan. Juga ada channel yang lain Bapak Ibu, yaitu Good is the Lord, Lindsay Murtad. Silakan Bapak Ibu subscribe. Oke, saya pikir kita akhiri dulu dengan doa ya. Nanti setelah doa atas pengajaran dari saudara kita tadi ya. Setelah itu baru kita lanjutkan seru-seruan dengan diskusi dan tanya jawabnya. Bagaimana, Pak Benediktus? Ya, Siap. setuju. Dan live tetap berjalan Pak Kodek sampai diskusi tetap live. Menariknya di situ, Bapak Ibu. Makanya tambah seru nanti nih, tambah seru. Live berjalan Diskusinya sampai saya ngantuk. Enggak. Ini seru nih, ini seru. Baik, boleh nggak kesediaan saudara kita Benediktus yang mengaminkan, bawakan dan dalam doa ya. Silakan, Bro. Yuk, teman-teman kita bersatu dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ruhul Kudus. Alillahu wahid. Amin.